kritik sosial ya terjadi di masyarakat kita yang harus kita akui. Contoh, kalau orang tua di pura modalan biarkan pada sikap kan bubar dari mana ya? Bubar ya, menjadi orang lebih baik ini salah ya. Terus ada anak muda misalnya merayakan galuman atau nyepi ya, mabuk-mabukan. Jadi nggak nyambung ini. Jadi apa kayak sekarang jaka subuh bawa kolo. Nah, sekarang baru saya ingin bicara manusia dengan manusia yang lain. Nah, kalau kita bicara manusia dengan manusia yang lainnya, nah, kita bicara kerukunan, bicara pembinaan SDM, baik SDM umum maupun spesifik SDM anak muda. Nah, kalau SDM umum, saya melihat orang lain jauh lebih tahu daripada saya. Sekarang masyarakat kita kan petani, ya petani. Sekarang saya nggak ingin dia menjadi petani yang bodoh seperti bapak saya, seperti kakek saya. Bagaimana membuat dia lebih cerdas? Ya, yang saya maksud ini. Sekarang jauh, apakah tanam jagung itu adalah satu-satunya bisa dia kerjakan? Apakah mulai kacang itu satu-satunya? Kalau enggak, yang lainnya apa? Jadi yang lainnya apa? Dan juga jagung setelah dipanen, sekela setelah dipanen itu, apakah itu langsung dijual? Atau kita berikan edukasi kepada mereka untuk membuat sesuatu dari hasil itu sehingga. Nah, kalau saya melihat Ustaz Bida itu begini, alam kita harus bagi dua dulu, alam darat ya, yang dulu, kemudian alam lautnya gini ya gitu ya. Nah, kalau alam daratnya ini kita sudah tahu ya, daerahnya tandus, apa segala macam curah hujannya rendah musim ya. Nah, sekarang begini, kata kuncinya adalah hijau. Jadi mereka yang punya mereka yang punya program Nusa Penida Hijau itu harus dikasih awards. Ya, benar harus dikasih awards. Nah, itu maksudnya kayak di Jawa situ-situ itu, itu tujuannya untuk menghambat air, ya. Bikin lebih banyak, mungkin bisa punya 1000 cek dam, ya, sehingga musim kemarin masih ada aliran di samping di Jawa. Itu. Ya, terus tadi kita bicara laut, ya, laut yang saya lihat memberikan edukasi pada nelayan sekarang. Nelayan, begini, hebatnya Nusa Penida itu menurut pandang orang luar, terutama pariwisata dari lautnya. Oke, bagaimana menyelamatkan biota laut ini? Jadi kita harus panggil ahli-ahlinya berbicara ini. Pak Wayan pernah saya dengar bicara plastik, bagaimana plastik terbuang dalam ikan mati. Kalau manusia juga makan akan sebab juga gitu ya itu. Nah, jangan lupa pula. Ini mungkin nanti teman-teman bisa menyampaikan. Ini saya pernah bikin malu begini. Pagi-pagi saya membawa orang asing jalan-jalan di sepanjang Nusa Penida, Merapat, Ahmadiyah. Andainya bagus, putih. Yang saya bikin malu jujur ini, banyak petani rumput laut yang mondok di situ itu BAB di pantai pasir. Lalu kita dorong tuh. Nah, ini harus diperbaiki, ini SDM juga kan, SDM untuk mereka. Di samping SDM anak muda, SDM yang tua-tua ini juga harus diperbaiki. Baik, baru saya tanya Pak, silakan. Terkait dengan regulasi Pak, kita tentang infrastruktur, tentang lembaga juga apa karena masuk karena Pak juga rencana 2014 ini kan mau jadi DPD, nah skup yang lebih kecil kita bicara langsung beda dari itu. Baik, begini, kalau bicara masalah itu, ya, yang pegang kebijakan itu kan penguasa, ya, gitu ya. Jadi penguasa itu kata kuncinya adalah penguasa. Sekarang apakah penguasa ini punya keberpihakan terhadap Nusa Penida? Kan begitu, ya. Saya melihat dari zaman dulunya sampai beberapa tahun yang lalu, gitu, saya bilang tidak. Bayangkan zaman saya masih SMP, jalan belum diaspal ya. Kemudian setelah saya SMA, saya lihat ada impres itu bagus, tetapi kemudian cuma Pak yang pernah lihat. Coba lihat kamar mandinya Pak itu. Itu kamar mandi itu nggak digali, cuma biar kelihatan ditaruh aja kloset teplak gitu. Ini jauh banyak ya. Bagaimana bikin jalan, siapa yang ngontrol dan sebagainya. Nah, ini sehingga saya selalu bermimpi pada zaman dulu.
coba saja ada orang Nusa Penida yang menjadi pemimpin, gitu ya, jadi pemimpin, sehingga mungkin ada keberpihakan. Atau coba saja ada orang, walaupun bukan orang Nusa Penida, tetapi punya kecintaan yang luar biasa terhadap Nusa Penida. Itu selalu menjadi impian saya dari dulu. Gitu kan. Itu belum terjadi. Nah, belakangan ini saya lihat sudah ada beberapa perbaikan, tetapi belum maksimum. Bagaimana kecewanya saya ketika saya SMP dulu dibangun dermaga di Kutapang, menghamburkan biaya banyak, tidak terpakai. Itu kan asal-asalan itu. Mungkin surveinya buruk dan lain sebagainya. Kemudian dibikin proyek pakai lagi habiskan duit. Ini kerjaan siapa kan? Tidak berpikir. Nah baru kemudian yang bisa berhasil. Nah ini banyak hal seperti itu, banyak contoh kok. Jadi saya mau jujur bilang, keberpihakan itu kurang. Kalau begini, masyarakat bisa aja komen, tetapi kalau dari atas ini, berarti itu masuknya kan pemilihan pilkada ini, Pak? Saya pikir begitu. Saya sangat berharap sekali bahwa dalam pilkada ke depan ini kita bisa mendapatkan pemimpin, kalaupun bukan orang Nusa Penida, misalnya, kalau orang Nusa Penida tentu sudah berarti dengan orang Nusa Penida, ya, itu mendapatkan orang dari Kelungkung Daratan, tetapi yang punya kecintaan yang luar biasa pada Nusa Penida. Saya berpikir begini, siapapun yang terpilih nanti saya mau bertemu, saya mau bilang sama mereka, apa alasannya kenapa mereka harus cinta pada Nusa Penida? Begitu ya, kenapa dia harus cinta? Dia harus mengerti dulu potensi apa yang dimiliki oleh Nusa Penida. Kalau dia sudah mengerti, dia pasti punya kecintaan. Saya melihat potensi luar biasa. Cuma pemimpin kita tidak mengerti dengan benar. Katakan, tidak mengerti dengan benar potensi apa yang dimiliki oleh Nusa Penida itu. Jadi kesimpulannya harus ada pemimpin yang mampu menjawab itu. Betul. Saya masih ada rasa dendam zaman dulu, tapi sekarang enggak. Benar ini. Ketika saya masih SMP, SMA dulu, jujur saja mungkin generasi sekarang orang Nusa Penida itu dianggap masyarakat kelas 2 oleh orang Barat. Nah, Pak Prasetyo, soalnya ada cewek ada cewek dia berusaha bersama nyain, terus begitu lagi. Omong tidak dari sumpi jengkel. Ini jujur. Dan gini, kalau orang-orang kerajaan, dulu kan kerajaan dulu ya, itu menyebut orang Nusa Penida itu rencang. Rencang itu panjang, itu paraan gitu. Ya, jadi memang kalau kita mau jujur secara historikal, secara budaya itu memang ada anggapan kita ini masyarakat kelas 2. Kalau sudah kelas 2 ya perhatiannya kelas 2 juga. Begitu kan? Begitu juga. Ada nggak di pikiran Pak Tut begini? Kita kan di Kelungkung 2/3, 2/3 ada Nusa Penida di Kelungkung itu. Betul. Nah kalau sepertiganya 3 kecamatan. Ya, sedangkan 2/3 nya 1 kecamatan. Kalau kita berbicara wilayah, mungkin 6 kecamatan harusnya ada. Betul. Nah, kalau kita bicara wilayah, nah, adakah strategi untuk efisiensi segala macam masuk Nusa Penida menjadi 2 kecamatan? Ada sebuah strategi untuk percepatan pembangunan. Pikiran seperti ini sudah ada dari zaman dulu. Saya tidak tahu apakah wakil-wakil kita, ya wakil-wakil kita yang ada di DPR itu tidak cukup kuat untuk menyuarakan. Saya tidak tahu ya, saya tidak tahu. Ide seperti ini ada Nusa Penida Barat, Timur, karena wilayah terlalu luas. Saya mau buka rahasia. Pernah suatu ketika ini rahasia bisa buka rahasia lagi. Ini boleh didengar oleh Pemda Kelungkung, oleh siapapun gitu ya. Saya frustasinya gini. Waktu zaman-zamannya itu saya nggak menyebut upahnya siapa, jadi dia marah. Kalau dia kita pernah menghadap, minta perhatian lebih lah terhadap Nusa Penida. Dia bilang apa? Dana nggak mencukupi. Misalnya lebih, jadi apa sih? Anggaran PAD apalah, nggak mencukupi untuk membangun Nusa Penida. Nah terus saya pikir Nusa Penida itu potensinya luar biasa kan, luar biasa. Tapi tidak ada uang untuk membangun waktu itu. Bagaimana kalau kita usul misalnya gitu, ini ide saya waktu itu dari teman-teman kata sendiri, pindahkan Nusa Penida ke Badung, ya pindahkan ke Badung gitu kan. Badung kan kaya nih. Ya. Kalau Badung kaya, Badunglah yang membangun Nusa Penida. Nanti hasilnya, pajaknya, apapun nama TTP itu masuk ke Badung.
tidak masuk ke kelungkung gitu. Oh, kelungkung keberatan, nggak bisa. Saya tunjukkan bagian fakta sejarah dan lain sebagainya gitu. Ya boleh lah, fakta sejarah, tapi saya mau pakai yang nyata gitu. Itu sebenarnya mau pernah kita lakukan. Itu adalah sangat inline dengan apa yang Pak Yan maksudkan tadi. Ya, jika tidak bisa berpindah ke Badung, sejahterakan sekarang ini. Misalnya cara lainnya menjadi ketua kecamatan, sehingga cara itu konsentrasinya bisa lebih kecil, lebih terfokus. Ya, itu ide yang luar biasa saat itu. Nah, kalau dari segi administrasi pemerintahan memungkinkan, mari kita dorong itu. Mari kita dorong itu. Oke, pemirsa Nusa Penida TV, demikian panjang kita bercerita dengan Pak Lukis, itu banyak hal yang kita bisa tangkap dengan Pak Lukis. Mungkin sebagai closing opini, berarti opini tutup pada beliau, apa yang harus anak muda Nusa Penida lakukan agar penjagaan Nusa Penida ke depan, karena Nusa Penida ke depan kan maju di Pak, katanya telur emas. Apa yang harus dilakukan oleh Nusa Penida? Benar, ada potensi telur emas. Ya, untuk menjadikan telur emas itu, ya, ayamnya harus dikasih makan yang baik. Ayamnya dikasih. Ya, jadi silakan artikan sendiri apa yang saya maksud. Jadi anak muda ini harus rajin memberikan ayamnya makan dengan baik, sehingga telur emas itu benar-benar terwujud dan bisa Anda dapatkan. Kalau enggak, kalau semua, benar ya, betul. Kasih makan ayam itu. Yang saya maksud, rawat diri dengan baik, belajar dengan baik, rebut kesempatan, tetap semangat dan lain sebagainya. Itu jalur yang ketimbang. Itu misalnya ya, anak muda ya, kan cenderung bisa beda pada timbang aja menjadikan gitu. Ayam kampung lagi ya dia. Iya. Ketika melihat kesempatan ada jagung, ya, dia nggak sibuk merebut jagung itu, timbangan atau maju, begitu jagung lama kemudian. Ya, nggak bisa bertelur ayam. Kembali ke sekolah kayak gitu Pak. Demikian pemirsa apa namanya Nusa Penida TV, bahwa kali ini kita bertemu dan saya Sudarto Nusa Penida Pak Lukis. Mudah-mudahan acara Nusa Penida kita ini bisa memberikan inspirasi bagi kita semua yang akan disebarkan ke seluruh dunia. Mudah-mudahan kedepannya kita akan mencari tokoh-tokoh Nusa Penida yang lain sehingga kita bisa belajar dengan baik. Ayat penutup dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Terima kasih. Untuk Sekian nama dia, Mang.